Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Fenomena viral di media sosial belakangan ini membuat banyak orang tercengang. Sebuah potongan video yang memperlihatkan formasi batu raksasa mirip pintu atau tembok di pegunungan Kazakhstan beredar luas dan memicu berbagai spekulasi. Banyak yang mengira bahwa pintu raksasa itu bukan sekadar formasi alam biasa, melainkan sisa dari sebuah konstruksi kuno yang misterius. Klaim paling kontroversial yang segera mencuat adalah, itulah tembok Ya'juj dan Ma'juj yang selama berabad-abad disebut dalam kitab suci dan tradisi Islam. Bagi sebagian orang, narasi ini hanyalah sensasi media sosial, cocok dijadikan bahan viral untuk memancing klik dan komentar. Namun bagi kalangan yang lebih serius, fenomena ini dianggap sebagai pertanda besar. Mereka melihat kesamaan antara gambaran pintu raksasa itu dengan deskripsi dalam Al-Quran mengenai tembok yang dibangun Zulkarnain untuk mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Terlebih lagi, lokasi penemuan yang disebut-sebut berada di wilayah Asia Tengah, tepatnya Kazakhstan, mengingatkan kita pada rentetan teori yang selama ini berkembang, bahwa Ya'juj dan Ma'juj memang terkurung di suatu kawasan pegunungan terpencil di bagian utara atau timur dunia. Dalam video yang viral itu, terlihat sebuah tebing tinggi dengan celah yang bentuknya hampir menyerupai pintu besar. Ukurannya dikatakan mencapai puluhan meter, dan letaknya berada di daerah pegunungan terpencil. Sebagian warganet meyakini bahwa itu adalah bukti nyata keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Inilah yang selama ini tertutup dari pandangan manusia, dan baru kini Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan sebagai tanda akhir zaman. Begitu kira-kira komentar yang banyak muncul. Secara ilmiah, para geolog menjelaskan bahwa formasi semacam itu bisa terbentuk secara alami akibat proses erosi, pergeseran lempeng, atau kombinasi dari cuaca ekstrim dan usia batuan yang sangat tua. Fenomena pintu raksasa di Kazakhstan disebut sebagai bagian dari formasi geologi Jungarian Alatau, sebuah pegunungan di perbatasan Kazakhstan dan Tiongkok. Namun meski penjelasan ilmiah ini tersedia, narasi keagamaan tetap jauh lebih menarik bagi banyak orang, terutama karena kisah Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu misteri terbesar dalam tradisi Islam, Yahudi, maupun Kristen. Al-Quran secara eksplisit menyebut Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi, ayat 93-98. Ayat-ayat ini menceritakan kisah Zulkarnain, seorang raja beriman yang diberi kekuasaan luas oleh Allah. Dalam perjalanannya ke arah timur dan barat, Zulkarnain sampai pada suatu kaum yang mengeluh kepadanya tentang kebuasan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain kemudian membangun sebuah dinding atau tembok besar dari besi dan tembaga yang dilelehkan, sehingga kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menembus atau mendakinya. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Rabbku itu pasti benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 97 dan 98. Dari ayat ini jelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj memang pernah dikurung dengan suatu penghalang fisik, sebuah tembok yang hingga hari kiamat nanti akan tetap menahan mereka, kecuali pada waktu yang telah ditetapkan Allah, ketika tembok itu akan runtuh dan mereka akan keluar menyebar di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan banyak hadis terkait Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa setiap hari kaum Ya'juj dan Ma'juj berusaha melubangi tembok yang mengurung mereka, hingga hampir berhasil. Namun ketika mereka hendak melanjutkan keesokan harinya, tembok itu kembali utuh. Hanya pada saat Allah menghendaki keluarnya mereka di akhir zaman, barulah usaha mereka akan berhasil. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika mereka keluar, jumlahnya sangat banyak dan mereka akan merusak apa saja yang mereka lewati. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Orang-orang mukmin menyalakan api di kota-kota benteng mereka,
Lalu mereka mengelilingi Ya'juj dan Ma'juj, dan bumi menjadi sempit karena mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan betapa dahsyatnya fitnah Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka muncul. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka akan memenuhi seluruh penjuru bumi, meninggalkan kerusakan besar. Ketika video pintu raksasa Kazakhstan muncul, banyak umat muslim langsung menghubungkannya dengan kisah dalam Quran dan hadis. Bentuknya yang menyerupai tembok besar dianggap cocok dengan gambaran penghalang Zulkarnain. Lokasinya yang berada di Asia Tengah pun dianggap mendukung, karena selama ini banyak teori mengatakan bahwa Zulkarnain membangun tembok itu di daerah pegunungan antara utara dan timur, dekat dengan bangsa-bangsa barbar pada masanya. Namun, apakah benar formasi batu itu adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj? Sampai saat ini, tidak ada bukti pasti. Tetapi dalam konteks konspirasi yang beredar, sebagian orang meyakini bahwa pemerintah atau pihak-pihak tertentu menyembunyikan informasi tentang temuan ini. Mereka beranggapan bahwa jika memang benar tembok itu adalah penghalang Ya'juj dan Ma'juj, maka dunia berada di ambang sebuah peristiwa besar yang telah lama dijanjikan. Keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda akhir zaman. Narasi ini semakin kuat karena memang Ya'juj dan Ma'juj termasuk salah satu misteri besar. Sejak dahulu, para sejarawan dan ulama mencoba menebak-nebak lokasi pasti tembok Zulkarnain. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tembok besar Cina, meski mayoritas ulama menolak karena tembok tersebut sudah sejak lama bisa ditembus. Ada pula yang menyebut di wilayah Kaukasus, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ada pula yang menunjuk daerah Asia Tengah. Penemuan di Kazakhstan ini seolah-olah memberikan bukti visual baru yang memperkuat dugaan bahwa memang ada sesuatu yang tersembunyi di wilayah itu. Gambaran pintu raksasa yang menjulang tinggi mengingatkan orang akan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut betapa kokohnya penghalang yang dibuat Zulkarnain. Bagi seorang mukmin, fenomena seperti ini adalah bagian dari ujian iman. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui lokasi fisik tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang lebih penting adalah mempercayai apa yang telah diberitakan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tetapi di saat yang sama, penemuan-penemuan seperti pintu raksasa di Kazakhstan bisa menjadi pengingat bahwa janji Allah itu benar adanya. Apa yang selama ini kita dengar dalam kisah akhir zaman bukanlah mitos, melainkan suatu kenyataan yang pasti akan terjadi. Sebagian ulama menegaskan bahwa kapan dan bagaimana keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah perkara gaib. Namun Allah sesekali memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda yang membuat kita semakin yakin akan kebenaran janjinya. Bisa jadi pintu raksasa itu hanyalah fenomena alam biasa, tetapi bisa juga Allah sengaja menampakkannya agar manusia mengambil pelajaran. Bagi penganut teori konspirasi, ini bukti bahwa ada kekuatan besar yang menutup-nutupi kebenaran. Mereka khawatir bahwa jika masyarakat dunia sadar bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat, maka akan timbul kepanikan global. Oleh karena itu, isu ini diredam dan dianggap sekadar konten viral belaka. Fenomena pintu raksasa Kazakhstan telah memicu diskusi luas, dari yang sekadar hiburan hingga yang syarat muatan teologis. Bagi sebagian muslim, ini adalah pengingat nyata bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj bukanlah dongeng. Bagi sebagian lain, ini hanyalah batuan alami yang diinterpretasikan berlebihan. Apapun itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran dan hadis sahih telah menegaskan kebenaran kisah Ya'juj dan Ma'juj, termasuk keberadaan tembok penghalang yang suatu saat akan runtuh. Munculnya fenomena seperti di Kazakhstan ini, minimal, memperkuat keyakinan kita akan kebenaran firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Dan jika benar ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik pintu itu, maka dunia mungkin sedang berdiri di ambang salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah manusia. Tetapi sebelum kita bergegas menilai, kita harus merenungi dengan saksama siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, bagaimana Al-Quran dan hadis menggambarkan sifat, jumlah, serta kedahsyatan mereka, dan mengapa kemunculan mereka menjadi salah satu puncak tanda-tanda akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa biasa. Mereka disebut dalam literatur Islam sebagai kaum yang memiliki kekuatan luar biasa, jumlahnya amat besar, dan perilakunya destruktif. Dalam berbagai tafsir, para ulama menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Yafits bin Nuh. Artinya, mereka adalah manusia, namun dengan sifat yang amat bengis. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menukil sejumlah riwayat bahwa mereka merupakan bangsa yang liar, rakus dan suka merusak. Mereka tidak mengenal aturan moral, bahkan rela meminum habis air dan melahap apa saja yang mereka jumpai.
Sifat barbar inilah yang membuat kaum di masa Zulkarnain meminta perlindungan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa jumlah mereka begitu banyak sehingga sulit dibayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Adam. Mereka memiliki sifat yang sangat liar, dan mereka telah dikurung di balik sebuah dinding yang sangat kuat. Mereka setiap hari mencoba melubanginya hingga hampir tembus. Lalu pemimpin mereka berkata, 'Kembalilah, kita akan melanjutkannya besok.' Namun Allah menjadikan dinding itu utuh kembali, hingga ketika Allah menghendaki keluarnya mereka, pemimpin mereka berkata, 'Kembalilah, insya Allah kita lanjutkan besok.' Dan mereka mendapati dinding itu sebagaimana saat mereka tinggalkan, lalu mereka pun berhasil merobohkannya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan dua hal: ketekunan Ya'juj dan Ma'juj dalam berusaha keluar, dan campur tangan Allah yang menunda keluarnya mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Kekuatan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya pada kebengisan, tetapi juga pada jumlah mereka yang luar biasa besar. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah keturunanmu yang akan masuk neraka." Nabi Adam bertanya, "Berapa wahai Tuhanku?" Dan Allah berfirman, "Dari setiap 1000 orang, 999 ke neraka dan 1 ke surga." Lalu ketika itu para sahabat terkejut hingga wajah mereka berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah kalian, karena dari Ya'juj dan Ma'juj itu 999, dan dari kalian hanya 1. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat besar, hingga hampir menenggelamkan seluruh jumlah manusia. Betapa dahsyatnya jika mereka benar-benar keluar membanjiri dunia. Ketika tembok Zulkarnain akhirnya hancur, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar laksana banjir besar manusia. Mereka akan memenuhi seluruh penjuru bumi. Para ulama menafsirkan kalimat min kulli hadabin yansilun, dari setiap tempat tinggi mereka turun dengan cepat, sebagai gambaran serangan kilat yang melanda seluruh dunia. Mereka akan turun dari gunung-gunung, lembah, dan setiap jalur yang memungkinkan, bagaikan pasukan raksasa yang tak terbendung. Imam Nawawi dalam syarahnya atas Sahih Muslim menyebut bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu fitnah terbesar yang menimpa umat manusia setelah munculnya Dajjal. Bedanya, Dajjal membawa fitnah keimanan, sementara Ya'juj dan Ma'juj membawa fitnah kehancuran fisik dan peradaban. Hadis-hadis menggambarkan dengan detail kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa mereka akan meminum habis air di Danau Tiberias, Laut Galilea. Orang pertama dari mereka yang datang akan berkata, "Air ini masih ada." Tetapi orang terakhir yang lewat akan berkata, "Air ini sudah kering." Ini menggambarkan betapa banyak jumlah mereka, hingga mampu menghabiskan sebuah danau besar. Bayangkan jika bangsa sebesar ini turun ke kota-kota dunia, menghancurkan infrastruktur, merusak sumber daya alam, dan menelan habis segala makanan. Dunia modern yang bergantung pada pasokan energi, air, dan pangan akan runtuh seketika. Riwayat lain menyebut bahwa mereka akan menyebar kemana-mana, bahkan merusak ladang dan memakan hewan ternak. Tidak ada yang sanggup menandingi mereka, bahkan pasukan manusia sekalipun. Saat itu, orang-orang beriman yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam akan terpaksa bersembunyi di gunung-gunung dan benteng-benteng, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena pintu raksasa yang viral di Kazakhstan, jika memang benar merupakan salah satu bagian dari tembok Zulkarnain, dapat dianggap sebagai isyarat bahwa waktu yang dijanjikan semakin dekat. Sebab dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas dalam surat Al-Kahfi ayat 98. "Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh." Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terjadi. Jika tembok itu mulai tampak rapuh atau terbuka, bisa jadi inilah awal dari terwujudnya janji tersebut. Dan jika demikian, dunia berada di ambang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian teori konspirasi menambahkan bahwa munculnya video itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sengaja memperlihatkannya kepada manusia modern agar mereka bersiap-siap. Tetapi ada juga yang menduga bahwa pihak tertentu ingin menutupi hal ini agar manusia tidak sadar betapa dekatnya tanda-tanda kiamat. Kehadiran pintu raksasa di Kazakhstan
menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanyalah fenomena geologi, ataukah benar sisa dari tembok Zulkarnain yang legendaris? Apapun jawabannya, satu hal pasti. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukanlah dongeng. Al-Quran dan hadis sahih telah menegaskan bahwa mereka nyata, dan kelak mereka akan keluar sebagai bagian dari rangkaian peristiwa akhir zaman. Dramatisnya, jika pintu itu memang tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka dunia kini hanya tinggal menunggu runtuhnya penghalang terakhir antara peradaban modern dan kehancuran total. Dan ketika mereka keluar, tidak ada kekuatan manusia yang sanggup menahan mereka. Satu-satunya benteng adalah iman dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah saatnya kita memasuki salah satu babak paling mendebarkan dalam narasi akhir zaman. Hadirnya seorang pemimpin misterius yang telah lama ditunggu-tunggu, seorang yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa keadilan di tengah dunia yang penuh kezaliman. Dialah Imam Mahdi. Nama yang sejak berabad-abad menggema dalam kitab-kitab hadis, tafsir, dan syarah para ulama, kini kembali menjadi pusat perhatian setiap kali muncul tanda-tanda besar yang mengguncang dunia. Jika pintu raksasa di Kazakhstan benar-benar bagian dari tembok Zulkarnain, maka isyarat itu seakan menyiratkan bahwa waktu Imam Mahdi semakin dekat, sebab keluarnya Ya'juj dan Ma'juj hanya akan terjadi setelah berbagai peristiwa besar yang dipimpin olehnya. Imam Mahdi bukan sekadar sosok simbolis atau figur mitologis, melainkan janji kenabian. Dalam banyak riwayat sahih, disebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tepatnya dari jalur Fatimah Az-Zahra. Wajahnya bercahaya, akhlaknya mulia, dan kepemimpinannya tidak didasarkan pada ambisi duniawi, tetapi murni pada amanah ilahi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa namanya akan menyerupai nama beliau, begitu pula nama ayahnya. Artinya, ia akan menjadi pengingat nyata bagi umat tentang risalah yang pernah dibawa kakek buyutnya, Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Imam Mahdi akan muncul di tengah dunia yang sudah diliputi kegelapan moral, ketidakadilan sosial, dan dominasi kekuatan zalim. Pada saat itulah ia akan bangkit, memimpin umat Islam menuju persatuan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, kemunculan Imam Mahdi bukanlah tanda akhir, melainkan awal dari sebuah rangkaian besar peristiwa yang akan memuncak pada munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Bila kita kaitkan dengan fenomena pintu raksasa di pegunungan Kazakhstan, ada teori menarik yang muncul, bahwa penampakan itu bisa menjadi bentuk pengingat bahwa seluruh rangkaian tanda besar sedang dipercepat. Dunia sudah menyaksikan tanda-tanda kecil kiamat, dari maraknya fitnah global, peperangan, bencana alam, hingga krisis moral, dan kini seakan diarahkan pada tanda-tanda besar. Imam Mahdi akan hadir bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam pusaran konflik yang telah lama dirancang, baik oleh kekuatan manusia maupun takdir ilahi. Sebagian ahli konspirasi bahkan berpendapat bahwa isu tembok Ya'juj Ma'juj sengaja dimunculkan pada era ini sebagai bagian dari operasi kesadaran global. Tujuannya adalah untuk menguji reaksi umat beragama, khususnya umat Islam, terhadap tanda-tanda kiamat. Jika umat mudah goyah, mudah panik, atau bahkan mudah diarahkan kepada pemimpin palsu yang diklaim sebagai Mahdi, maka kekuatan global akan dengan mudah mengendalikan jalannya sejarah. Disinilah letak bahayanya. Umat Islam harus waspada, agar tidak terjerumus pada jebakan pemalsuan Imam Mahdi yang mungkin dipropagandakan melalui media massa atau teknologi modern. Namun demikian, hadis-hadis yang sahih sudah memberikan ciri-ciri yang jelas. Imam Mahdi bukanlah sosok sembarangan yang bisa diangkat oleh propaganda. Ia akan muncul di Makkah, di hadapan Ka'bah, ketika umat Islam dalam kondisi terpecah dan dikepung kekuatan besar. Riwayat menyebutkan bahwa 3 kelompok besar akan saling memperebutkan harta di sekitar Ka'bah, dan di tengah kekacauan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan Imam Mahdi. Umat yang beriman akan membayatnya dengan penuh keyakinan. Dari sinilah perjalanannya dimulai. Ketika Imam Mahdi telah muncul, rangkaian peristiwa besar semakin dekat. Ia akan memimpin umat Islam dalam peperangan melawan kekuatan barat dalam pertempuran besar yang disebut Malhamah Kubra. Ini adalah peperangan global, jauh lebih dahsyat daripada perang dunia manapun. Sebagian ulama mengaitkan Malhamah Kubra dengan perang Armageddon dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dan menariknya, konspirasi global juga sering menggunakan istilah Armageddon dalam retorika politik dan militer mereka. Apakah ini kebetulan? Ataukah tanda bahwa mereka pun membaca nubuat yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda? Di titik ini,
keterkaitan dengan isu tembok Ya'juj Ma'juj kembali muncul. Banyak teori konspirasi menilai bahwa para elit dunia, termasuk jaringan rahasia dan organisasi global, sudah lama mengetahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj benar-benar ada. Mereka mungkin tidak menyebutnya dengan istilah Islam, tetapi mereka mengenalnya dengan nama Gog and Magog, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mereka. Jika benar pintu raksasa di Kazakhstan adalah bagian dari penghalang itu, maka wajar jika isu ini sengaja dimunculkan untuk menggiring kesadaran publik. Mengapa sekarang? Karena dunia sudah berada di ujung peradaban. Lihatlah, krisis energi, keruntuhan ekonomi, perang ideologi, hingga dekadensi moral sudah menjangkiti hampir seluruh negara. Dunia modern yang dibanggakan dengan teknologi tinggi ternyata rapuh. Ibarat gedung kaca yang sewaktu-waktu bisa runtuh hanya dengan satu guncangan kecil. Dalam situasi seperti ini, isu tentang Ya'juj dan Ma'juj menjadi pengingat sekaligus alat kontrol. Bagi orang beriman, ia adalah tanda peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi elit pengendali dunia, ia adalah alat propaganda untuk mengatur opini. Kembali pada Imam Mahdi, hadis menyebut bahwa ia akan memimpin umat Islam bukan hanya dalam skala regional, melainkan global. Ia akan mengisi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi oleh kezaliman. Inilah yang membuat para penguasa dunia gentar. Mereka tahu, jika Imam Mahdi benar-benar muncul, dominasi mereka akan berakhir. Maka, tidak mengherankan jika berbagai upaya dilakukan untuk menutupi kebenaran tanda-tanda zaman, termasuk mengaburkan isu tembok Ya'juj Ma'juj dengan label hoax, teori konspirasi, atau sekadar fenomena geologis biasa. Tetapi justru disinilah letak kekuatan narasi ilahi. Meskipun manusia berusaha menutupi, Allah tetap akan menampakkan tanda-tandanya. Pintu raksasa itu, entah asli atau tidak, sudah cukup membuat jutaan orang merenung, bertanya, dan menoleh kembali kepada nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sinilah efek domino dimulai. Kesadaran umat meningkat, pembahasan tentang Imam Mahdi kembali menguat, dan tanda-tanda akhir zaman semakin nyata dalam pikiran manusia. Ada pula sisi yang lebih dramatis. Beberapa peneliti meyakini bahwa ketika Imam Mahdi muncul, ia tidak hanya akan berhadapan dengan kekuatan politik dunia, tetapi juga dengan fakta bahwa penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah semakin rapuh. Bayangkan skenarionya. Umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, berperang melawan pasukan besar dunia, menghadapi fitnah Dajjal yang mengguncang iman, dan setelah itu, dunia harus bersiap menghadapi gelombang manusia liar yang jumlahnya tak terhitung dari balik tembok misterius itu. Jika ini benar-benar terjadi, maka pintu raksasa di Kazakhstan bukan hanya batu besar di pegunungan, melainkan simbol bahwa seluruh janji Allah sedang bergerak menuju kenyataan. Narasi ini tidak boleh dianggap sekadar dongeng. Ia adalah skenario besar yang menyatukan sejarah, nubuat, dan konspirasi. Imam Mahdi adalah pusat dari semua itu. Tanpanya, umat Islam akan tercerai-berai, mudah ditaklukkan oleh fitnah Dajjal, dan mustahil bertahan dari amukan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi dengan kehadirannya, umat Islam memiliki pemimpin yang akan memandu mereka melewati badai akhir zaman, hingga tibalah pertolongan Allah melalui turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka jelaslah, isu pintu raksasa itu bukan sekadar fenomena viral, tetapi bagian dari pertarungan narasi global. Yaitu adalah alam yang berbunyi, memanggil umat Islam untuk kembali bersatu, memperkuat iman, dan menanti dengan penuh kesiapan sosok Imam Mahdi. Dan jika benar apa yang kita saksikan hari ini hanyalah permulaan, maka perjalanan umat menuju puncak sejarah sudah semakin dekat, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Inilah titik di mana seluruh potongan nubuat bersatu, membentuk sebuah gambaran besar yang menegangkan. Kehadiran Imam Mahdi, fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan akhirnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan mengguncang peradaban manusia hingga ke akar-akarnya. Semua itu bukanlah kisah yang terpisah, melainkan rangkaian yang saling terkait, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa akhir zaman adalah sebuah skenario yang terstruktur, penuh rahasia, dan tak bisa dielakkan. Fenomena pintu raksasa di Kazakhstan yang viral hanyalah secuil dari gambaran besar ini. Jika benar itu adalah bagian dari tembok Zulkarnain, maka apa yang kita lihat hanyalah retakan awal, tanda bahwa sesuatu yang selama ribuan tahun tersembunyi mulai menyingkap dirinya kepada dunia. Dan bersamaan dengan itu, peradaban modern seperti mendapat isyarat keras. Bersiaplah, karena kekuatan besar yang selama ini hanya dikenal lewat kitab suci sebentar lagi akan menembus penghalang. Tidak ada senjata nuklir, tidak ada teknologi canggih, tidak ada strategi politik global.
yang akan mampu menghentikan mereka ketika Allah mengizinkan keluarnya. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana semua peristiwa ini berkaitan erat dengan peran Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang mengisi bumi dengan keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman. Kehadirannya bukan sekadar untuk memperbaiki tatanan politik atau sosial, melainkan untuk memimpin umat Islam melewati badai fitnah yang bertubi-tubi. Dan badai terbesar itu adalah ketika Dajjal muncul dengan tipu dayanya, lalu disusul keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan destruktifnya. Bayangkan skenario yang mungkin terjadi. Di satu sisi, Imam Mahdi sedang berjuang mempersatukan umat Islam yang tercerai-berai, menghadapi dominasi kekuatan dunia yang tidak ingin kehilangan kendali. Di sisi lain, muncul sebuah ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar konflik geopolitik, yakni runtuhnya penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dunia yang sudah porak-poranda oleh peperangan besar, ditambah fitnah Dajjal yang menyesatkan, kini harus berhadapan dengan banjir manusia liar yang tidak mengenal belas kasihan. Dalam situasi inilah, kepemimpinan Imam Mahdi menemukan makna sejatinya. Bukan sekadar pemimpin politik, melainkan pemimpin akhir zaman. Tanda-tanda kecil kiamat yang kita saksikan hari ini seakan menjadi pengantar menuju realitas yang lebih besar. Krisis pangan global, perebutan sumber daya, bencana alam, wabah penyakit, hingga keruntuhan moral di masyarakat modern, semuanya membentuk gambaran dunia yang rapuh. Ketika semua ini mencapai puncaknya, umat manusia akan mencari sosok penyelamat. Inilah titik rawan, sebab pada saat yang sama, fitnah Imam Mahdi palsu bisa saja dimainkan oleh kekuatan global. Dengan kecanggihan teknologi, mereka bisa menciptakan narasi, menampilkan figur, bahkan membuat simulasi seolah-olah seorang pemimpin akhir zaman telah muncul. Tetapi kaum beriman tidak boleh tertipu, sebab ciri-ciri Imam Mahdi yang asli telah jelas disebutkan dalam hadis. Di tengah kekacauan itu, bayangan Ya'juj dan Ma'juj semakin kuat. Dalam tradisi Islam, keluarnya mereka hanya akan terjadi setelah Nabi Isa turun ke bumi dan mengalahkan Dajjal bersama Imam Mahdi. Tetapi munculnya fenomena pintu raksasa di Kazakhstan membuat banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah penghalang itu sudah mulai rapuh lebih cepat? Apakah dunia sedang dipercepat menuju babak akhir? Atau ini sekadar pengingat agar umat manusia tidak lalai? Teori konspirasi melihat hal ini dari sudut pandang lain. Ada yang meyakini bahwa para elit dunia sudah lama mengetahui keberadaan tembok Zulkarnain. Mereka mungkin menyebutnya dengan istilah lain, Gog and Magog, sebagaimana dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Bahkan ada dugaan bahwa eksplorasi besar-besaran ke wilayah Asia Tengah, termasuk proyek tambang dan riset geologi, sebenarnya bertujuan untuk mencari atau mengawasi lokasi tembok itu. Jika benar demikian, maka viralnya video pintu raksasa di Kazakhstan bisa jadi bukan kebetulan, melainkan bocoran yang tak sengaja, atau bahkan disengaja untuk menguji opini publik. Mengapa sekarang? Karena dunia sedang berada dalam pusaran transisi peradaban. Teknologi informasi membuat segala sesuatu menyebar dengan cepat. Sebuah video amatir bisa menjadi bahan renungan global hanya dalam hitungan jam. Dan dalam dunia yang semakin skeptis terhadap agama, justru tanda-tanda akhir zaman seperti ini yang mampu mengguncang kesadaran manusia. Ia menembus dinding logika modern, memaksa orang untuk bertanya tentang hal-hal yang selama ini dianggap mitos. Apakah benar Ya'juj dan Ma'juj itu nyata? Apakah Imam Mahdi benar-benar akan datang? Apakah kiamat sudah sedekat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan religius, tetapi juga menjadi bahan permainan bagi kekuatan politik global. Sebab narasi akhir zaman memiliki daya kendali yang luar biasa atas massa. Umat yang percaya pada datangnya Imam Mahdi bisa menjadi kekuatan besar jika mereka bersatu. Tetapi jika keyakinan itu berhasil dimanipulasi, mereka bisa diarahkan kepada tujuan lain, bahkan mungkin kepada figur yang salah. Keterhubungan antara isu tembok Ya'juj, Ma'juj, dan Imam Mahdi semakin jelas ketika kita menyadari bahwa kedua tanda ini sama-sama menyangkut skala global. Imam Mahdi hadir bukan hanya untuk bangsa Arab atau umat Islam semata, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ia akan menegakkan keadilan yang dirasakan oleh semua bangsa. Begitu pula Ya'juj dan Ma'juj. Kehancuran yang mereka bawa tidak mengenal batas negara atau agama. Mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka temui, tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Maka, ketika pintu raksasa itu diperbincangkan di seluruh dunia, seakan-akan Allah sedang mengingatkan kita bahwa kedua peristiwa besar ini tidak bisa dipisahkan. Kehadiran Imam Mahdi adalah jawaban atas ancaman Ya'juj dan Ma'juj.
Tanpanya umat Islam tidak akan mampu bertahan menghadapi gelombang kehancuran itu. Dan tanpa adanya Ya'juj dan Ma'juj, kepemimpinan Imam Mahdi tidak akan mencapai klimaksnya. Keduanya saling melengkapi dalam skenario besar yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan merusak bumi dengan cepat, hingga kaum beriman bersama Nabi Isa terpaksa bersembunyi di gunung-gunung. Imam Mahdi yang memimpin umat pada saat itu akan menyaksikan bagaimana pasukan raksasa manusia ini memenuhi bumi. Doa-doa mereka akan dipanjatkan, hingga akhirnya Allah mengutus wabah khusus yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj sekaligus. Seluruh tubuh mereka menumpuk di muka bumi, hingga bumi penuh dengan bau busuknya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung besar untuk membersihkan jasad-jasad itu. Inilah akhir dari salah satu babak paling mengerikan dalam sejarah manusia. Namun sebelum sampai ke sana, perjalanan umat masih panjang dan penuh ujian. Dan disinilah relevansi fenomena pintu raksasa Kazakhstan menemukan maknanya. Ia bukan sekadar batu besar di pegunungan, melainkan simbol dari sebuah pintu sejarah yang sebentar lagi akan terbuka. Apakah umat Islam siap ketika pintu itu benar-benar roboh? Apakah kita sudah memiliki iman yang cukup kuat untuk menghadapi badai akhir zaman? Pertanyaan ini menggema di tengah dunia yang semakin kehilangan arah. Banyak yang sibuk membicarakan teori konspirasi, tetapi lupa mempersiapkan diri dengan amal dan iman. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa tanda-tanda besar kiamat akan datang berturut-turut laksana untayan manik-manik yang terputus. Jika satu sudah jatuh, maka yang lain akan segera menyusul. Dan hari ini, kita mungkin sedang menyaksikan manik-manik itu mulai berguguran. Dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Apa yang dulu hanya dibaca dalam kitab kini, muncul dalam bentuk visual yang bisa disaksikan jutaan orang. Fenomena pintu raksasa di Kazakhstan hanyalah permulaan. Dan ketika sejarah bergerak menuju puncaknya, umat Islam harus memilih. Apakah akan menjadi penonton yang terombang-ambing oleh arus fitnah, atau menjadi bagian dari barisan Imam Mahdi yang akan memimpin umat melewati badai akhir zaman menuju janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti.